channel Ripka. Kali ini traveling kita bareng teman itu akan mengitari daerah Brastagi sampai Kabanjahe. Jadi teman-teman jangan lupa ya ikutin perjalanan kita hari ini dari awal hingga akhir, karena akan banyak video-video menarik seputaran liburan kita kali ini. Check it out ya. Nah, ini kita lagi on the way ya. Jadi kita berangkat itu sekitaran jam 6 pagi. Dan sebelum berangkat ini kita mau singgahin dulu ke tempat teman. Ada De Anita dengan suaminya. Jadi kita nanti berempat mau jalan-jalan keliling Brastagi sampai Kabanjahe. Nah, ini holiday-nya ini sebenarnya udah lama direncanain, tapi baru kali ini gitu ya terrealisasi. Itu pun tiba-tiba. Dan biasanya itu kalau jalan-jalan yang tiba-tiba itu pasti selalu jadi. Nah, ini kita udah jalan ke gang rumahnya De Anita. Dan sesampainya di depan rumahnya udah pasti disambut dengan gonggongan anjing, karena dia itu melihara banyak anjing teman-teman. Jadi nanti kita lihat ya, banyak anjing yang akan menyambut kedatangan kami. Lampu udah dihidupkan. Dari mana suara itu? Oi kata. Gak berani keluar. Udah disambut anjing-anjing. Gawat. Berapa ekor itu? 5. Setelah jemput teman, kita lanjutkan perjalanannya. Dan ini kita berangkat dari Dolok Masihul sekitaran jam 6 lewatan gitu ya. Nah, rutenya kita nanti rutenya dari Kota Medan baru ke Brastagi. Jadi ini kita dari Dolok Masihul menuju Galang dulu. Nanti setelah sampai Galang kita lanjut lagi ke Lubuk Pakam dan melalui jalan tol sampai di Medan dan cekidot terus ke Brastagi. Jadi teman-teman ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Ini kita udah di Kota Galang, jadi teman-teman bisa lihat ya suasana pagi hari ini di Kota Galang itu udah ramai. Dan kita lanjut perjalanan terus ke Lubuk Pakam sampai Medan dan juga sampai Brastagi. Ini kita udah sampai di Medan dan kita mau sarapan dulu ya untuk mengisi energi perjalanan seharian. Jadi kita ini sarapan bareng dulu, mengisi perut supaya kita enjoy dalam perjalanan selanjutnya. Setelah selesai sarapan, kita lanjut lagi perjalanan kita ya di pagi hari ini menuju Brastagi. Ini langsung dari Riau ini kita rekrut guys.
Ini dia pemandangan perjalanan kita ke Brastagi. Kiri kanan itu banyak pepohonan, ada gunung-gunung. Jadi itu tampilannya itu cakep banget. Jadi untuk kita yang super sibuk, holiday kayak gini itu merefreshing kita. Nah, ini kita lagi on the way ke Penatapan, dan kita rencananya itu sampai di Penatapan itu mau istirahat dulu gitu ya, karena udah capek banget nih dari Medan. Jadi kita ini udah nyampe di Penatapan dan kita mau cari-cari tempat dulu untuk istirahat ya. Udah sampai aja nih, dan kita mau duduk-duduk dulu, cari tempat yang nyaman untuk istirahat sejenak. Nah, ini aku udah keluar dari mobil dan kita akan cari tempat ternyaman. Hai Nita. Nah, jadi ini kita on the way ya ke tempat kita untuk istirahat. Ini dia view dari tempat kita duduk. Jadi itu kelihatan banget ya pemandangan alam yang begitu natural, semuanya kelihatan hijau. Keren banget deh pokoknya kalau istirahat di sini. Angin itu kencang banget ya. Dan ini cuaca juga masih agak-agak mendung. Jadi ini bener-bener dingin, adem gitu ya. Jadi kita ini lagi menunggu pesanannya kita untuk minum, untuk menghangatkan tubuh sejenak. Dan pesanan kita udah sampai. Aku pesan susu Milo, ada yang pesan teh manis hangat, kopi, dan kita lagi mau minum dulu ya untuk menghangatkan tubuhnya kita. Belum sempat minuman aku habis, tiba-tiba ada monyet langsung ngerampas minuman aku, guys. Itu gelas minuman aku loh. Tadi aku nggak sempat ngerekam waktu monyetnya itu tiba-tiba datang dan langsung tangkap gelasnya aku. Nah, jadi buat kita yang lagi istirahat di Penatapan, apalagi kalau kita itu duduk yang paling bagian tepi di sini, itu hati-hati banget ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini itu banyak banget monyet liar ya, dan mereka itu bebas untuk mengambil apa aja gitu ya. Kayak minuman aku nih, aku masih minum dikit banget loh gitu ya, dan dia langsung tangkap tiba-tiba spontan. Kami tuh kaget banget teman-teman, dan aku tuh sempat ketakutan, tapi ya udah deh, direlain aja ya minumannya aku diminum sama si monyet. Aduh, monyet. Tahu nggak sih, monyet-monyet di sini itu pinter banget. Awalnya itu aku takut banget nih gelasnya dijatuhin ke bawah sampai pecah gitu ya teman-teman. Dan ternyata setelah aku lihat itu gelasnya itu diletakin di pot bunga dan nggak pecah sama sekali. Mungkin mereka udah biasa ya. Dan ini monyetnya lagi berantam ya, mungkin rebutan makanan dari pengunjung. Dan pawangnya itu lagi menghalau mereka supaya pergi dari tempat duduk pengunjung gitu teman-teman. Setelah kita selesai istirahat, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Ini kita masuk ke daerah pemandian air panas, dan sebelum kita masuk ke wilayah pemandian air panasnya itu, kita bayar tiket masuk dulu ya. Oke, kita ini masuk ya ke daerah tempat wisata pemandian air panas. Nah, jadi di tempat ini banyak banget tempat-tempat untuk pemandian air panas. Jadi kita mau lihat-lihat dulu ya tempat mana yang mau kita kunjungi hari ini.
Untuk masuk ke wilayah ini kita akan bayar biaya transport ke dalam. Nah, biayanya itu mobil ya. Kalau pakai mobil dan kita itu ada 4 orang, harganya itu 16.000. Ini kita udah masuk ke Rindu Alam Resort. Jadi ini kayak penginapan keluarga gitu. Kemudian dia ada wahana pemandian air panasnya. Jadi di sini itu cocok banget untuk penginapan keluarga atau juga untuk liburan bareng keluarga, teman-teman. Itu cocok banget ya karena lokasinya itu nyaman dan pastinya sejuk. Jadi ini kita lagi berhenti dan mau tanya-tanya sama Pak Satpamnya. Sebelum masuk ke dalam, kita bayar karcis masuknya dulu ya. Ini dia pemandangan di Rindu Alam Resort. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini dia penginapannya. Dan ini kita lagi on the way ya, jalan-jalan di sekitaran Rindu Alam Resort. Nah, awalnya ini kita mau ke rumah Hobbit. Dan kita itu sebenarnya nggak tahu ya gimana sih rumah Hobbit itu gitu ya. Dan kita ini lagi jalan-jalan di sekitar wahana-wahananya. Ini ada wahana untuk anak-anak berenang ya, seluncuran gitu. Tapi sayangnya hari ini seluncurannya itu kayaknya nggak ada airnya ya. Tidak ada airnya, jadi nggak ada tuh anak-anak lagi main atau berenang di sini. Tadi itu kita agak mendaki ke atas ya, dan setelah sampai di atas itu ternyata nggak ada pemandangan yang mau dilihat lagi teman-teman. Nah, ini kita lagi turun lagi ke bawah, cari-cari tempat lagi, cari-cari tempat-tempat yang mau kita lihat-lihat kembali. Nah, kita lagi cari-cari rumah Hobbit nih. Penasaran rumah Hobbitnya gimana? Dan ternyata ini dia penampakan rumah Hobbitnya. Ya, di luar ekspektasinya kita. Karena memang ada wahana atau tempat yang ditutup ya, yang nggak bisa kita lihat dan kita kunjungi. Jadi ini kita jalan lagi ke atas mendaki. Kita lagi cari-cari lagi lokasi. Kira-kira mana tempat yang indah yang bisa kita lihat kembali di Rindu Alam Resort ini. Ini dia view Gunung Sinabung yang baru erupsi ya teman-teman. Jadi kelihatan ya, itu bekas erupsinya, asapnya juga masih mendempul di atas. Dan kita tetap aja naik ke atas sambil melihat-lihat sampai batas di manakah pemandangan ini bisa kita lihat. Dan ini udah di ujung dari Rindu Alam Resortnya. Dan kita ternyata tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan tempat yang nyaman. Dan ini kita lagi romantis-romantisan nih. Jadi kita ini turun lagi ke bawah, cari lagi tempat untuk spot foto, untuk tempat kita nongkrong-nongkrong. Jadi kita turun lagi ke bawah ya teman-teman. Di atas itu jong, gak ada apa-apa yang bisa kita lihat. Dan akhirnya kita nemu spot foto ya, tempat foto. Dan itu si Nita dengan suami udah foto-foto duluan. Dan kita mau cari lokasi tempat untuk kita berfoto juga di sebelah mereka. Jadi ini dia bangunan penginapannya di Rindu Alam Resort. Jadi penginapannya itu mungil-mungil minimalis gitu. Jadi cocok banget nih untuk yang pasangan-pasangan.
setelah jalan-jalan di sekitaran penginapannya, akhirnya kita putuskan untuk lanjutkan lagi perjalanan mencari tempat yang lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Karena ini Rindu Alam Resort ini sebenarnya itu adalah tempat untuk penginapan aja gitu ya, penginapan keluarga, mandi air panas. Gak ada tempat sih yang bisa kita lihat untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi ini untuk tempat santai-santai aja. Karena emang ada juga sih tempat-tempat wahana yang ditutup, jadi kita nggak bisa kunjungi. Oke, part 1 liburannya kita ini belum selesai ya teman-teman. Nanti akan ada bagian part keduanya. Jadi kalau dibuat videonya sekali semua mungkin durasinya nggak cukup. So buat teman-teman nanti jangan lupa tontonin part kedua holidaynya kita ya.